Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sitromlah dari Pendidikan Fisika Untirta. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang elektrostatis atau listrik statis. Sebelumnya, pernahkah kalian mengamati apa yang akan terjadi apabila sebuah balon digosokkan ke rambut? Kalian masih bingung kan kenapa bisa seperti itu? Untuk mengetahuinya lebih dalam, simak terus video pembelajaran kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau tetap. Untuk mengetahui konsep listrik statis, kita harus paham dulu terkait dengan konsep atom. Secara definisi, atom diartikan sebagai unsur terkecil untuk menyusun suatu materi. Setiap benda terdiri dari banyak atom yang tersusun. Atom ini terdiri dari elektron yang mengelilingi inti atom, dan inti atom terdiri dari proton dan neutron yang tetap berada di dalamnya. Partikel subatom yang bermuatan negatif disebut sebagai elektron. Sedangkan partikel subatom yang bermuatan positif disebut proton. Lalu, partikel subatom yang tidak bermuatan disebut sebagai neutron. Setiap benda memiliki sifat muatan. Yang pertama, benda bermuatan positif. Yang kedua, benda bermuatan negatif. Dan yang ketiga, benda bermuatan netral. Benda bermuatan positif terjadi apabila jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton. Sedangkan benda yang bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah proton. Sedangkan benda yang bermuatan netral apabila jumlah elektron dan jumlah protonnya sama. Pada dasarnya, setiap benda itu tidak bermuatan atau netral. Tetapi, apabila terjadi interaksi dengan benda lainnya, maka akan terjadi kelebihan atau kekurangan muatan. Interaksi suatu benda ini terjadi pada beberapa muatan, yaitu benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan mengalami interaksi saling tarik-menarik. Kemudian, benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Pada pembahasan muatan listrik, kita mengetahui bahwa terdapat dua interaksi muatan. Hal itu terjadi karena muatan berada cukup dekat, sehingga menimbulkan suatu gaya. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut disebut sebagai gaya listrik. Hal tersebut dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb menyatakan hubungan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya. Adapun bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak adalah sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Secara sistematis dituliskan bahwa F sama dengan K dikalikan dengan kedua muatan dibagi dengan R sebagai jarak kedua muatan dikuadratkan. Dengan K adalah tetapan kesebandingan untuk ruang hampa. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut ini. Terdapat 3 muatan titik terletak pada satu garis seperti pada gambar. Dengan Q1 adalah 12 mikrocoulomb terletak sejauh 2 meter dari Q2 dengan Q2 sebesar 8 mikrocoulomb. Resultan gaya yang bekerja pada Q3 adalah 0. Di manakah letak Q3 dari muatan Q2? Diketahui bahwa Q1 sama dengan 12 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 8 mikrocoulomb, dan R sama dengan 2 meter. R ini sebagai jarak antara Q1 dan Q2, dengan F3 adalah gaya muatan 3 sebesar 0 Newton. Pada soal terdapat gambar yang menunjukkan bahwa muatan 3 ini terletak di antara muatan 2 dan muatan 1.
sehingga dikatakan bahwa jarak muatan kedua menuju muatan ketiga yaitu senilai X, dan muatan ketiga berjarak 2 dikurangi X menuju muatan pertama. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tetap menggunakan persamaan hukum Coulomb, yang mana F sama dengan K dikalikan dengan kedua muatan dibagi dengan jarak yang dikuadratkan. Dari gambar tersebut menunjukkan terdapat gaya yang diakibatkan oleh muatan ketiga menuju muatan pertama dan menuju muatan kedua, sehingga dituliskan sebagai F13 atau sebagai gaya muatan pertama yang disebabkan oleh muatan ketiga. Persamaannya yang diperoleh yaitu K dikalikan dengan Q1, Q3 dibagi dengan R dikurangi X pangkat 2. Selanjutnya diperoleh persamaan F23 atau gaya muatan kedua diakibatkan oleh muatan ketiga, yaitu K dikalikan dengan Q2 dikalikan dengan Q3 dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian, karena ketiga muatan tersebut berbeda jenis, maka timbul gaya tarik-menarik, sehingga muncul persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini merupakan penjumlahan antar kedua gaya, yaitu F13 dikurangi F23. Dari persamaan yang kita peroleh, maka kita tinggal substitusikan nilai yang telah kita ketahui di soal, sehingga nilai X atau jarak muatan 3 ini dapat kita ketahui yaitu 0,9 meter. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita mengetahui kenapa rambut ketika digosok oleh balon akan tertarik menuju balon. Hal ini terjadi karena elektron yang terdapat pada rambut berpindah menuju ke balon, sehingga balon yang tadinya bermuatan netral menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang tadinya bermuatan netral menjadi bermuatan positif. Hal itu terjadi karena adanya interaksi. Apabila benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik, sehingga rambut akan tertarik menuju balon. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang elektrostatis atau listrik statis? Semoga dari penjelasan tadi teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.